Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, kami dari kelompok 3 akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam D3 Analis Kimia Politeknik Negeri Bandung kelas 1A. Kami beranggotakan 5 anggota, yaitu Cynthia Wahyuni Febrianti, Fadila Nurzakiyah, Nabila Putri Sabila, Safa Salsabila, dan juga Pak Fani Mutiara Pertiwi. Di sini kami berkesempatan untuk memberikan materi mengenai peran dan fungsi masjid. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video yang berikut ini. Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim. Secara etimologis, masjid diambil dari kata dasar sujud yang berarti taat, patuh, tunduk, dan penuh rasa hormat. Maka masjid dapat didefinisikan sebagai suatu bangunan, gedung, atau suatu lingkungan yang memiliki batas yang jelas, benteng atau pagar yang didirikan secara khusus sebagai tempat beribadah umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi masjid yang paling utama ialah sebagai tempat ibadah, khususnya sholat. Masjid difungsikan sebagai sarana bagi umat muslim untuk melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam salah satu surat Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Quran Surat Al-Jin ayat 72. Masjid juga berfungsi sebagai tempat itikaf, berzikir, dan pengajian. Masjid juga digunakan untuk kegiatan ibadah sosial atau muamalah seperti penerimaan, penampungan, dan pengelolaan dana zakat. Kemudian, masjid juga digunakan sebagai tempat menuntut ilmu. Pada zaman sekarang, masih banyak beberapa masjid yang digunakan sebagai madrasah diniyah, di mana tempat anak-anak mengaji ilmu agama. Kemudian, masjid juga berfungsi sebagai sarana pembinaan umat. Zaman sekarang ini, masjid dapat difungsikan sebagai lembaga pendidikan untuk membina potensi masyarakat dari berbagai latar belakang. Nah, kemudian fungsi masjid yang selanjutnya ini yaitu masjid sebagai pusat dakwah dan kebudayaan. Pada zaman sekarang pun di masjid dilaksanakan dan dikembangkan dakwah dan kebudayaan Islam yang menyahuti kebutuhan masyarakat. Karena itu, masjid berperan sebagai sentra aktivitas dakwah dan kebudayaan. Contohnya Maulud, Tahun Baru Hijriah, dan lain-lain. Dan yang terakhir, masjid sebagai basis kebangkitan umat Islam. Karena peran masjid yang terus berkembang sesuai tuntutan zaman dalam merespon dinamika sosial, pengembangan peranan fungsi masjid di negara kita pun diharapkan melahirkan energi kebangkitan umat Islam Indonesia sebagai tumpuan harapan dunia, sejalan dengan misi risalah Islamiyah sebagai rahmat bagi alam semesta. Masjid dalam peradaban baru adalah masjid yang mampu membentuk spiritualitas manusia untuk mendapatkan nilai-nilai internal dan eksternal secara kompleks. Rasionalitas dan hidup yang pelik telah menjadikan manusia memiliki kehampaan hidup dalam dunia kepalsuan, sehingga membutuhkan masjid untuk menemukan spiritualitas. Manusia membutuhkan tempat tersendiri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pandangan ini sejalan dengan makin bertambahnya jumlah manusia di muka bumi, sehingga membutuhkan ruang-ruang terpisah pada setiap aktivitas sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Orang beribadah sebenarnya bisa di mana saja, asalkan mampu mengheningkan diri untuk mencapai dimensi lain sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan. Namun demikian, dalam banyak kasus, ada beberapa tempat tertentu yang dianggap memiliki keistimewaan tersendiri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW yaitu tidak hanya untuk tempat beribadah, tetapi masjid juga digunakan untuk melaksanakan ibadah mahdoh, pusat pendidikan dan pengajaran Islam,
informasi Islam, tempat menyelesaikan perkara dan pertikaian, pusat kegiatan ekonomi, dan juga pusat kegiatan sosial dan politik. Perubahan dan perkembangan fisik masjid pada masa sahabat. Sejarah perkembangan masjid erat kaitannya dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam dan pembangunan kota-kota baru. Pada masa sahabat, perubahan dan perkembangan masjid lebih terlihat pada perubahan dan perkembangan wujud fisiknya seperti bentuk, corak, dan jumlah. Perubahan dan perkembangan terjadi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan jumlah penganut Islam yang terus membesar dan meluas melampaui Jazirah Arab. Perubahan dan perkembangan fisik bangunan masjid yang terjadi pada masa sahabat antara lain: pertama, perluasan daerah masjid dan sedikit penyempurnaan. Tuntutan perluasan bangunan masjid sepeninggal Rasulullah dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perkembangan, misalnya seperti yang terjadi pada Masjid Al-Haram yang diperluas oleh Umar bin Khattab pada tahun ke-17 Hijriah, kemudian pada tahun 26 Hijriah oleh Utsman bin Affan. Tahun 29 Hijriah, Umar bin Khattab kembali melakukan perluasan pada Masjid Al-Haram, kemudian direnovasi kembali oleh Utsman bin Affan berbarengan dengan masjid yang berada di Kuba. Kedua, pembangunan masjid-masjid baru. Pembangunan masjid-masjid baru ini biasanya dilakukan di beberapa daerah atau wilayah yang berhasil dikuasai. Misalnya, di Damaskus pada tahun 14 Hijriah, gereja Saint John dibagi dua. Bagian timur menjadi milik Muslim oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Di Madain pada tahun 16 Hijriah, Sa'ad bin Abi Waqqas menjadikan sebuah gedung sebagai masjid. Dan di Kufah pada tahun 17 Hijriah, Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perang membangun sebuah masjid dilengkapi dengan mihrab dan menara. Nah, selain masjid, pada zaman sahabat mulai dibangun kota-kota. Di antaranya, Kufah dibangun di bekas ibu kota kerajaan Arab sebelum Islam, Manazir, sekitar 2 mil dari sungai Efrat, tahun 17 Hijriah. Pembangunannya dipercayakan kepada Salman Al-Farisi dan kawan-kawan. Fustat dibangun pada tahun 21 Hijriah. Kota ini dibangun karena Umar tidak menyetujui usul Amr bin Ash untuk menjadikan Iskandaria sebagai ibu kota provinsi Mesir, dengan alasan karena sungai Nil membatasi kota tersebut dengan Madinah, sehingga akan menyulitkan hubungan dengan pemerintah pusat. Kota ini dibangun di sebelah timur sungai Nil, dilengkapi dengan bangunan-bangunan utama sebuah kota. Masjid Hagia Sophia merupakan salah satu masjid yang terkenal keindahan kaligrafinya. Masjid Hagia Sophia ini awalnya adalah sebuah gereja. Sinan membuat 2 kubah pada masjid ini, dan masjid tersebut kemudian menjadi acuan dalam pembangunan masjid-masjid lainnya yang dikenal dengan model Utsmani. Corak ini muncul saat Turki mengalahkan Bizantium yang melahirkan gaya baru atau berasimilasi dengan kebudayaan lokal. Selanjutnya ada hukum ta'mir al-masjid. Yang pertama ada menetap di dalam masjid. Menetap di dalam masjid hukumnya diperbolehkan atas dasar kesepakatan para ulama. Yang kedua ada tidur di dalam masjid, hukumnya boleh. Yang ketiga ada orang kafir memasuki masjid, adalah hukumnya boleh. Makan dan minum serta mencuci tangan di dalam masjid, hukumnya diperbolehkan. Lalu ada membersihkan mulut dari bau busuk dengan berkumur atau bersiwak ketika hendak memasuki masjid, itu hukumnya dianjurkan. Yang keenam ada mengeluarkan dahak dan meludah di masjid, itu adalah hukumnya makruh. Yang ketujuh ada menanam tanaman dan menggali sumur guna kepentingan pribadi, hukumnya makruh. Tapi ada ulama juga yang mengatakan jika tumbuhannya itu digunakan untuk membasahi bumi dengan embunnya, maka hukumnya adalah boleh-boleh saja. Yang kedelapan ada mengeraskan suara karena berzikir, membaca Al-Quran dan berbicara yang bisa mengganggu orang sholat, adalah hukumnya haram. Membaca syair, jual beli, mencari barang yang hilang dan berkerumun pada saat sholat Jumat di masjid, hukumnya haram. Meminta-minta di masjid hukumnya makruh, tetapi jika kita memberinya maka itu diperbolehkan. Lalu berbaring melentang di masjid itu diperbolehkan. Memasukkan binatang, anak kecil, dan orang gila ke masjid itu hukumnya makruh karena bisa mengganggu beribadah. Halaqah ilmiah di masjid dianjurkan.
Bercakap-cakap di dalam masjid diperbolehkan selama percakapan itu berada dalam jalur yang halal dan baik. Membersihkan dan memberi wewangian di dalam masjid sangat dianjurkan. Merawat orang sakit diperbolehkan di dalam masjid. Membawa senjata ke dalam masjid diperbolehkan, asalkan ujung yang tajamnya itu dipegang oleh lengan kita. Selain itu, ada bekerja di masjid hukumnya makruh. Menjatuhkan hukuman kisos dan hudud itu dilarang. Yang terakhir, ada berlomba menghiasi masjid adalah perbuatan yang tidak disenangi. Sekian pematerian dari kami kelompok 3, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.